bersyukur pada ya Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami pada malam hari ini untuk belajar akan kebenaran firman Tuhan, terutama di dalam tanya jawab iman kami pada malam hari ini. Kami berdoa kiranya Tuhan yang boleh pimpin kami semua sehingga dan kami pada malam hari ini bukan hanya sekedar menambah penguasaan atau pengetahuan kami tentang firman-Mu, namun sekiranya ketika kami semakin hari semakin belajar firman, semoga ini boleh membawa pembaharuan hidup kami, supaya kehidupan yang kamu percayakan bagi kami pada saat ini boleh semakin memperkenankan Engkau dan hidup memuliakan Engkau. Nanti kami sekalian, ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya baik, nanti kalau misalnya suara saya kurang jelas, tolong info ya. Sering gangguan seperti itu. Di, nggak apakah signal atau di laptop, ini bisa tolong diinfo ya. Saya akan coba sharing terlebih dahulu. Oh baik, kita akan melihat penanya pertama. Selamat. Penanya pertama adalah bagaimana menjawab pandangan umat Muslim yang mengatakan bahwa kita tidak mengikuti cara hidup Yesus dalam hal tidak makan babi. Nah, tentunya ini dikaitkan dengan hukum Taurat begitu ya, yang melarang bahwa uh, seseorang itu makan babi begitu ya. Nah, untuk pertanyaan ini gitu ya, seperti biasanya muncul karena memang ada perbedaan cara memahami hubungan antara hukum Taurat dan ajaran Yesus di dalam kekristenan. Nah, oleh karena itu, karena ini juga ditanyakan atau berkaitan dengan saudara-saudara sepupu kita, maka di dalam cara kita menjawab juga kita harus bijaksana begitu ya. Selain rasional, kita juga perlu menjawabnya dengan bijaksana atau dengan cara yang tepat gitu ya. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan kepada mereka. Nah, yang pertama adalah kita sampaikan bahwa Yesus memang hidup di bawah hukum Taurat. Nah, artinya benar bahwa selama hidupnya di dunia, Yesus sebagai orang Yahudi menaati Taurat, termasuk aturan makanan. Jadi Yesus memang nggak makan babi seperti itu. Namun perlu juga disampaikan kepada mereka bahwa inti ajaran Kristen tidak berhenti sampai di situ. Di dalam pengajaran Yesus, Yesus katakan bahwa dia datang bukan hanya untuk mengikuti hukum, tetapi juga untuk menggenapinya. Dan itu bisa kita lihat di dalam Matius pasal 5 ayat 17. Nah, artinya di sini kan ada pergeseran dari hukum lahiriah menuju makna rohani yang lebih dalam. Jadi ini yang pertama yang bisa kita sampaikan kepada mereka. Kemudian selanjutnya kita juga bisa sampaikan dari dalam perjanjian baru gitu ya, seperti apa. Nah, dalam perjanjian baru ada beberapa bagian yang menunjukkan bahwa aturan makanan tidak lagi mengikat seperti dalam Taurat. Nah, ada beberapa ayat yang bisa kita sampaikan kepada mereka, contohnya di dalam Markus 7 ayat 18 sampai dengan ayat 19. Di sana Yesus menyatakan bahwa makanan yang masuk ke dalam tubuh tidak menajiskan manusia, melainkan apa yang keluar dari hati. Jadi di dalam ayat ini sudah sangat eksplisit sekali berkaitan dengan makanan itu tidak menajiskan seseorang. Justru yang diperlihatkan di sini adalah apa yang keluar dari hati seseorang itulah lewat mulut itu yang bisa menajiskan seseorang. Jadi atau apa yang dikatakan seseorang. Jadi bukan apa yang dimakan, tapi apa yang keluar dari hati lewat mulut. Kemudian di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-10. Nah, di dalam bagian ini kita dapat melihat bagaimana narasi yang diceritakan berkaitan dengan penglihatan Petrus. Di dalam bagian ini Petrus mendapat penglihatan bahwa semua makanan tidak lagi dianggap najis. Jadi semua makanan itu bisa dimakan gitu ya. Jadi nggak lagi seperti yang disampaikan di dalam Taurat. Kemudian di dalam Roma pasalnya yang ke-14. Di sana juga disampaikan oleh Paulus bahwa soal makanan adalah perkara kebebasan hati nurani, bukan ukuran keselamatan. Jadi ini sudah sangat jelas ya bagi kita bahwa bisa kita sampaikan kepada mereka. Jadi untuk aturan makanan tidak lagi sama seperti di dalam Taurat yang mereka pahami begitu.
Nah, selanjutnya kita juga bisa sampaikan kepada mereka bahwa bagi kita orang Kristen, fokus utama bukan pada aturan makanan, tetapi pada iman, kasih, dan hidup yang diubahkan. Jadi argumennya bukan mengabaikan ajaran Yesus, melainkan memahami bahwa ajarannya membawa hukum ke tingkat yang lebih dalam, bukan hanya sekedar aturan jasmani atau aturan fisik begitu. Nah, jadi ini yang bisa kita sampaikan kepada rekan-rekan di seberang kita gitu ya, berkaitan tentang Yesus tidak makan babi. Nah, kemudian kita masuk di dalam penanya kedua. Jadi semoga ini bisa menjawab penanya pertama begitu ya. Kita akan lihat di dalam penanya kedua, pertanyaannya seperti ini. Apakah bilangan 24 ayat 9 masih berlaku sampai saat ini? Bahwa orang yang mengutuk Israel akan terkutuk dan orang yang memberkati Israel akan diberkati. Jadi ini pertanyaan yang sangat menarik sekali begitu ya, apalagi saat ini Israel lagi konflik begitu ya. Bukan hanya konflik dengan satu negara, tetapi beberapa negara di Timur Tengah begitu ya, belum selesai dengan Palestina, dengan Iran, kemudian juga kemarin dengan Lebanon seperti itu ya. Nah, kita kan menjawab pertanyaan ini, kita melihat dulu ayat ini seperti apa gitu ya. Bilangan 24 ayat 9. Diberkatilah orang yang memberkati engkau dan terkutuklah orang yang mengutuk engkau. Nah, untuk menjawab pertanyaan tadi, maka kita perlu melihat konteksnya gitu ya. Kita lihat konteks awalnya seperti apa. Nah, kalau kita melihat konteksnya, ucapan ini sebenarnya menggemakan janji Tuhan kepada Abraham dalam Kejadian pasal 12 ayat 3. Jadi berkaitan dengan peristiwa tadi gitu ya, berkaitan dengan kutuk dengan orang Israel, itu konteks awalnya ini berkaitan dengan janji Tuhan kepada Abraham dalam Kejadian pasal 12 ayat 3. Jadi pada waktu itu Israel sama dengan umat perjanjian Allah secara etnis atau suku, sehingga berkat dan kutuk berkaitan dengan bagaimana bangsa memperlakukan umat Allah dalam sejarah keselamatan. Jadi ini bukan sekedar prinsip umum begitu ya. Siapa dukung Israel pasti diberkati secara otomatis, melainkan bagian dari rencana penebusan Allah di dalam sejarah. Jadi ini perlu kita catat pertama begitu ya. Nah, kemudian kita akan melihat dalam terang perjanjian baru itu seperti apa. Nah, di dalam perjanjian baru ada pergeseran gitu ya, ada pergeseran makna gitu ya. Jadi umat Allah tidak lagi dibatasi secara etnis atau secara Israel jasmani begitu, tetapi mencakup semua yang ada di dalam Kristus. Jadi semua yang ada di dalam Kristus itu di dalam konsep PB itu bisa dikatakan bahwa sebagai Israel ya dalam tanda kutip, jadi Israel secara rohani, jadi tidak dikaitkan dengan Israel secara jasmani. Kemudian Yesus Kristus itu adalah penggenapan Israel sejati. Yesus Kristus adalah penggenapan Israel sejati, jadi bukan pada bangsa gitu ya yang dipahami. Lalu gereja disebut sebagai umat pilihan Allah. Gereja disebut sebagai umat pilihan Allah, dan kita dapat melihat gitu ya di dalam Galatia pasal 3 ayat 7 sampai dengan ayat 9, kemudian di dalam ayat 29 juga menyatakan hal yang sama. Nah, artinya prinsip berkat kutuk itu sekarang terkait dengan respon terhadap Kristus dan umatnya. Bukan sekedar negara Israel secara politik. Nah, ini di dalam konsep perjanjian baru gitu ya. Jadi sangat jelas bahwa di dalam perjanjian baru memberikan sebuah informasi yang penting bagi kita untuk memahami tentang Israel gitu ya. Jadi tidak lagi dibatasi secara Israel jasmani atau secara etnis, atau secara bangsa begitu ya. Tetapi lebih mengarah kepada Israel rohani.
Dan alasannya adalah karena Yesus Kristus adalah penggenapan Israel sejati itu, dan kemudian gereja disebut sebagai umat pilihan Allah. Jadi, prinsip berkat kutuk itu sekarang terkait dengan respon terhadap Kristus dan umatnya atau gereja. Jadi bukan sekedar berbicara tentang Israel secara politik. Nah, kemudian kita lihat selanjutnya, apakah masih berlaku enggak hari ini, sampai hari ini gitu. Kalau ditanyakan masih berlaku enggak hari ini? Jawabannya ya. Jawabannya ya. Nah, tetapi di dalam pengertian yang digenapi dan diperluas. Nah, apa maksudnya dengan pengertian yang digenapi dan diperluas? Nah, yang pertama adalah kita harus memahami bahwa orang yang memberkati umat Allah artinya adalah orang yang menghormati, menerima Injil, dan mengasihi gereja. Nah, orang yang menghormati, menerima Injil, dan mengasihi gereja nanti akan apa? Menerima berkat. Nah, tetapi sebaliknya adalah orang yang mengutuk dan pengertian yang menolak Kristus, melawan Injil, itu berada di dalam apa? Di dalam penghukuman. Jadi berada di dalam penghukuman. Namun tidak tepat jika disimpulkan semua orang yang mendukung, oleh karena itu tidak tepat jika disimpulkan semua orang yang mendukung negara Israel modern pasti diberkati oleh Tuhan. Nah, mengapa? Karena ada beberapa alasan. Pertama adalah karena Israel modern tidak otomatis sama dengan umat perjanjian dalam arti teologis. Karena kan tidak semua orang Israel yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan. Bahkan sampai saat ini, begitu ya, kan sekarang banyak informasi. Jadi kita bisa searching membuktikan sendiri bahwa masih banyak orang-orang Israel yang menolak bahwa Yesus itu adalah Mesias. Bagi mereka, Yesus itu bukanlah juru selamat atau Mesias yang dinantikan mereka. Ada Mesias yang lain yang sampai saat ini mereka masih nanti-nantikan. Kemudian yang kedua adalah, alasan kedua kenapa, karena fokus Alkitab sudah berpindah ke Kristus sebagai pusat janji Allah. Bukan lagi kepada konsep Israel sebagai sebuah bangsa atau sebuah negara modern pada saat ini. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana pandangan Reform berkaitan dengan hal tersebut. Nah, kalau kita melihat di dalam tradisi Reform, maka ada beberapa hal penting yang perlu kita pahami. Nah, yang pertama adalah dalam tradisi Reform, janji kepada Abraham digenapi dalam Kristus. Itu yang pertama. Janji kepada Abraham itu digenapi di dalam Kristus. Kemudian, gereja adalah Israel rohani. Jadi, bukan sama seperti yang dipahami sebagai Israel modern, sebuah bangsa pada saat ini. Gitu ya. Jadi, gereja adalah Israel rohani. Lalu berkat Allah mengalir melalui Injil, bukan melalui identitas nasional, seperti yang dipahami oleh sebagian orang gitu ya, tentang hal ini. Bahwa kalau misalnya pada saat ini kita melihat bangsa Israel dan kita memberkati bangsa Israel, maka ikut juga diberkati seperti itu. Nah, maka itu John Calvin, Birkhoff, Bavinck, ya melihat janji ini terpenuhi dalam Kristus dan semua yang dipersatukan dengan Dia. Jadi nggak ada tokoh-tokoh Reform yang mengatakan bahwa Israel masa kini begitu ya, Israel janji berkat dan kutuk terkait dengan Israel masa kini. Pandangan Reform pada umumnya seperti Calvin, Birkhoff, Bavinck melihat janji itu terpenuhi dalam Kristus dan semua yang dipersatukan dengan Dia. Nah, memang ada pengecualian begitu ya, ada tokoh-tokoh seperti John Hack gitu ya. John Hack, tapi ini bukan tokoh Reform. John Hack ini dia adalah alirannya kalau tidak salah Christian Zionism. Yang lebih tepat itu dia alirannya dispensasionalisme gitu ya. Jadi bukan Reform murni, jadi bukan Reform juga sebetulnya. Nah, oleh karena itu kesimpulannya bilangan 24 ayat 9 itu masih relevan, tetapi bukan sebagai janji politik tentang negara Israel modern, melainkan sebagai prinsip rohani. Ini kalau di dalam pandangan teologi Reform. Nah, artinya sikap seseorang terhadap Kristus dan umatnya menentukan berkat atau kutuknya. Jadi bukan diarahkan kepada
Israel sebagai sebuah bangsa, bukan. Nah, jadi di dalam pemahaman reform, sikap seseorang terhadap Kristus dan umatnya yang menentukan itu orang itu diberkati atau dikutuk. Nah, semoga yang bertanya di dalam penanya kedua ini bisa terjawab gitu ya. Kemudian kita akan melihat masuk di dalam penanya ketiga. Saya langsung terus lanjut begitu ya, karena ada 9 pertanyaan yang perlu kita bahas pada malam hari ini. Nanti selesai pertanyaan yang kita bahas, kita akan diskusi. Penanya ketiga, ada beberapa pertanyaan gitu ya. Pertanyaannya seperti ini. Apakah penciptaan yang ada di kejadian pasal 1 itu pasal 1 itu diceritakan secara kronologis? Jika iya, bagaimana dengan kejadian pasal 1 ayat 2? Dari mana air itu berasal dan kapan diciptakan? Atau air itu tidak bisa ditafsirkan secara harfiah? Nah, jadi di sini kita melihat ada beberapa pertanyaan begitu ya, berkaitan dengan hal ini. Nah, oleh karena itu maka kita langsung menjawabnya gitu ya, bagian ini. Nah, secara umum kita akan melihat bagian ini ya, kita akan menjawab apakah kejadian ini pasal 1 ini sesuai urutan kronologis begitu. Nah, secara umum ya, ada unsur kronologis tetapi tidak sesederhana seperti laporan ilmiah modern. Jadi kita akan melihat dalam bagian ini di dalam tradisi reform. Dalam tradisi reform itu ada dua pandangan umum berkaitan dengan hal ini. Nah, yang pertama adalah pandangan kronologis literal. Jadi artinya 6 hari itu berturut-turut. Nah, melihat hari pertama sampai dengan hari ke-6 sebagai urutan waktu nyata. Ini menekankan bahwa Allah benar-benar mencipta dalam rangkaian waktu. Ini yang pertama gitu ya. Jadi melihat bahwa hari pertama sampai dengan hari ke-6 itu sebagai urutan waktu yang nyata. Sehingga di dalam urutan waktu yang nyata ini hari pertama sampai dengan hari ke-6 Allah benar-benar mencipta dalam rangkaian waktu. Kemudian kita akan melihat di dalam pandangan berikutnya, yaitu pandangan kerangka sastra ya, atau framework view. Nah, apa maksudnya pandangan kerangka sastra ini? Maksudnya seperti ini. Jadi pandangan ini melihat kejadian pasal 1 sebagai struktur teologis yang teratur, bukan hanya sekedar kronologis. Jadi pandangan ini melihat bahwa kejadian pasal 1 sebagai struktur teologis yang teratur, bukan sekedar kronologis. Jadi ada perubahan tafsiran gitu ya. Kalau yang pertama itu melihat secara murni secara kronologi, tetapi di dalam framework view ini melihat bahwa pasal 1 ini bukannya sekedar secara kronologis dari hari pertama sampai dengan hari ke-6, tetapi juga ada struktur-struktur teologisnya di dalamnya, seperti itu. Nah, jadi contohnya seperti ini. Jadi kita dapat melihat beberapa pola gitu ya di dalam bagian ini. Jadi hari 1 sampai dengan hari yang ketiga itu membentuk. Kemudian hari yang keempat sampai yang keenam itu waktunya untuk mengisi apa yang dibentuk. Jadi sebagai contoh hari pertama itu terang. Kemudian pada hari keempat itu diisi dengan matahari dan bulan. Hari kedua itu ada langit dan air dibentuk, begitu kan? Langit dan air. Nah, hari yang kelima diisi, baru ada isinya burung dan ikan. Hari yang ketiga itu darat. Kemudian pada hari yang keenam setelah daratan jadi diisi dengan manusia dan hewan darat. Nah, artinya ada urutan logis dan teologis. Nah, tapi bukan berarti harus dibaca seperti timeline ilmiah modern. Kalau kita membaca seperti timeline ilmiah modern, maka kita akan sangat sulit untuk memahami bagian ini. Nah, itu yang pertama yang bisa kita lihat di dalam bagian ini. Kemudian kita masuk di dalam pertanyaan kedua. Jadi kejadian pasal 1 ayatnya, di kejadian pasal 1 ayat 2, dari mana air itu? Dari mana air itu pertanyaannya. Nah, kalau kita melihat bagian ini, ayatnya menyatakan bahwa sebetulnya bumi belum berbentuk dan kosong,
dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Itu bunyi ayat di dalam Kejadian pasal 1 ayatnya kedua. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kuncinya ada di Kejadian pasal 1 ayat 1. Jadi, kuncinya ada di Kejadian pasal 1 ayat 1 yang mengatakan bahwa pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, di dalam teologi klasik begitu ya, maka ada beberapa penjelasan berkaitan dengan hal ini. Ya, di dalam tradisi teologi reform lah seperti itu. Nah, yang pertama adalah air itu termasuk dalam ciptaan awal. Seperti yang disampaikan di dalam Kejadian pasal 1 ayat 1. Nah, untuk bagian ini banyak para teolog reform memahami bahwa Kejadian pasal 1 ayat 1 sama dengan penciptaan awal segala sesuatu. Jadi, dari yang tidak ada menjadi ada, ex nihilo. Dari yang tidak ada menjadi ada. Kemudian Kejadian pasal 1 ayat 2 itu sama dengan kondisi awal ciptaan itu. Tapi perlu juga dicatat bahwa di dalam Kejadian pasal 1 ayatnya yang kedua itu belum teratur. Belum teratur. Nah, jadi air tidak muncul tiba-tiba di ayat 2, tetapi sudah termasuk dalam langit dan bumi yang diciptakan di ayat 1. Nah, jadi gampangnya bahwa air itu diciptakan bersamaan dengan langit dan bumi di dalam ayat 1. Kejadian pasal 1 ayat 1. Ini pandangan yang pertama. Ya, kemudian yang kedua adalah air sebagai kondisi chaos. Chaos itu belum tertata gitu ya. Nah, kalau kita melihat di dalam bahasa Ibrani tohu wabohu gitu ya, di dalam konteks ayat ini, itu sama dengan tidak berbentuk dan kosong. Dan air di sini sering dipahami sebagai masa tak teratur atau simbol dunia yang belum ditata. Nah, namun penting bagi kita bahwa ini bukan berarti air hanya simbol semata, tetapi lebih tepat air itu nyata, namun juga menggambarkan keadaan belum teratur. Nah, ini di dalam pandangan yang kedua, yaitu air sebagai kondisi chaos, yaitu yang belum tertata seperti itu ya. Kejadian pasal 1 ayat 2 berkaitan di pertanyaan tadi, dari mana air itu. Nah, sekarang kita akan melihat di dalam bagian berikutnya. Jadi, apakah air harus ditafsirkan secara non-harafiah? Nah, untuk menjawab persoalan ini, kita tidak perlu terlalu cepat menyimbolkan air gitu ya. Jadi kita tidak perlu terlalu cepat menyimbolkan air. Nah, yang paling bijak adalah pendekatan yang seimbang. Air itu real atau ciptaan Allah, tapi juga berfungsi sebagai teologis yang menggambarkan ketidakaturan awal ketika penciptaan. Nah, ini di dalam teologi reform gitu ya sendiri berkaitan dengan ini gitu ya, memang tidak dipaksa untuk memilih literal atau simbolik secara ekstrim, karena memang seringkali teks ini punya makna historis sekaligus teologis. Nah, ini juga perlu kita pahami ya berkaitan dengan sudut pandang teologi reform berkaitan dengan hal ini. Nah, jadi kita perlu melihat bahwa pendekatan yang seimbang itu, air itu real, merupakan ciptaan Allah, tetapi juga berfungsi secara teologis menggambarkan ketidakaturan di awal penciptaan. Ya, jadi semoga ini bisa menjawab penanya ketiga tadi berkaitan dengan hal ini. Sekarang kita akan melihat di dalam penanya keempat, ini juga ada beberapa pertanyaan. Pertanyaannya seperti ini. Kapan malaikat diciptakan? Jika menurut Kejadian pasal 1, Allah pertama kali menciptakan langit dan bumi, berarti malaikat belum diciptakan. Jadi di dalam kekekalan hanya ada Allah Tritunggal, atau malaikat sudah ada atau diciptakan pertama kali dalam kekekalan, namun tidak diceritakan di dalam Alkitab. Dan pemberontakan malaikat apakah terjadi sebelum penciptaan hari ke-1? Nah, jadi ada beberapa pertanyaan yang perlu kita jawab. Nah, kita akan memulainya dengan kapan malaikat diciptakan. Jadi kita akan memulainya kapan malaikat diciptakan. Nah, memang kapan malaikat
diciptakan, Alkitab tidak memberikan tanggal atau urutan secara eksplisit yang berkaitan dengan kapan malaikat itu diciptakan. Nah, tetapi ada petunjuk penting dalam Kejadian pasal 1 ayatnya yang pertama. Ada petunjuk penting di dalam Kejadian pasal 1 ayat pertama bahwa pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, jadi ini merupakan petunjuk penting untuk menjawab pertanyaan tadi, kapan malaikat diciptakan. Nah, jadi kata langit di sini atau di bahasa Ibrani Samayim itu sering dipahami tidak hanya sebagai langit secara fisik, tetapi juga mencakup realitas surgawi, tempat keberadaan malaikat. Jadi asumsinya bahwa malaikat juga ini diciptakan di dalam bersama dengan apa? Diciptakan pada waktu Allah menciptakan langit dan bumi ini di dalam Kejadian pasal 1 ayat 1. Kemudian ada juga di dalam Ayub 38 ayat 4 sampai ayatnya ke-7 di sana dikatakan ketika Allah menciptakan bumi, bintang-bintang fajar bersorak-sorai dan semua anak-anak Allah bersorai-sorai. Anak-anak Allah bersorai-sorai. Nah, oleh karena itu maka banyak teolog reform memahami bahwa anak-anak Allah itu sebagai malaikat. Yang berarti mereka sudah ada ketika penciptaan bumi berlangsung. Nah, jadi kesimpulan teologisnya adalah malaikat kemungkinan besar diciptakan pada awal karya penciptaan. Mungkin termasuk dalam langit dan bumi di Kejadian pasal 1 ayat 1. Jadi waktu Allah menciptakan langit sekaligus juga dengan para malaikat. Sebelum langit di Kejadian pasal 1 sebelum atau pada tahap awal hari-hari penciptaan. Nah, jadi seperti itu pertanyaannya, jawabannya. Sekarang kita akan masuk di dalam pertanyaan berikutnya. Apakah dalam kekekalan hanya ada Allah Tritunggal? Ya, jawabannya sudah di slide gitu ya. Jawabannya ya. Jadi dalam kekekalan itu sebelum penciptaan. Jadi ini sebelum penciptaan hanya ada Allah yang esa dalam 3 pribadi, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu pribadi daripada Allah Tritunggal. Nah, jadi artinya malaikat bukan makhluk kekal, melainkan ciptaan. Dan hal ini sangat jelas disampaikan di dalam Mazmur nomor 148 ayat 2, ayat 5, kemudian juga di dalam Kolose 1 ayatnya yang ke-16. Nah, jadi sekali lagi malaikat tidak ada dalam kekekalan. Jadi malaikat tidak ada dalam kekekalan karena mereka memiliki awal, yakni diciptakan oleh Allah. Yang ada di dalam kekekalan itu yaitu adalah Allah sendiri ya. Allah Tritunggal gitu ya. Karena malaikat itu diciptakan. Sekarang kemudian kita akan melihat di dalam pertanyaan berikutnya. Apakah malaikat diciptakan sebelum hari pertama? Ya, apakah malaikat diciptakan sebelum hari pertama? Nah, berkaitan dengan hal ini ada 2 pandangan utama. Nah, pandangan yang pertama adalah malaikat diciptakan dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 ya, bersama dengan langit seperti yang saya katakan sebelumnya. Jadi mereka ada sebelum proses 6 hari dimulai secara rinci. Jadi malaikat sudah diciptakan juga. Kemudian pandangan yang kedua adalah malaikat diciptakan di salah satu dari 6 hari, tetapi tidak disebutkan secara spesifik. Nah, namun banyak teolog reform, misalnya seperti John Calvin, cenderung berhati-hati dan tidak berspekulasi berlebihan, tetapi mengakui bahwa malaikat pasti sudah ada sejak awal karya penciptaan. Jadi sangat jelas sekali di sini Calvin katakan bahwa malaikat sudah ada sejak awal karya penciptaan. Jadi jelas juga dia bukan berasal dari kekekalan, karena dia ada sejak awal kekekalan. Artinya malaikat pun juga dicipta, sehingga keberadaannya atau eksistensinya baru ada. Sekarang kita akan masuk di dalam pertanyaan berikutnya. Kapan pemberontakan malaikat terjadi? Kapan pemberontakan malaikat terjadi?
Nah, ini juga tidak disebutkan secara kronologis gitu ya, tetapi meskipun tidak disampaikan secara kronologis, ada beberapa petunjuk. Ya, yang pertama adalah dalam Kejadian pasal 1 ayat 31 dikatakan semua ciptaan dinyatakan sungguh amat baik. Dinyatakan sungguh amat baik. Nah, berarti pada titik itu belum ada kejatuhan. Jadi belum ada kejatuhan atau belum ada uh, peristiwa kejatuhan di dalam dosa. Kejadian pasal 1 ayat 31. Kemudian dalam Kejadian pasal 3, ular yang diidentifikasikan sebagai setan sudah jatuh dan menggoda manusia. Itu baru nampak di dalam Kejadian pasalnya yang ketiga. Nah, jadi kesimpulan logisnya adalah pemberontakan malaikat terjadi setelah mereka diciptakan. Ini yang pertama. Kemudian sebelum Kejadian pasal 3, atau kemungkinan besar di antara Kejadian pasal 1 ayat 31 dan Kejadian pasalnya yang ketiga. Ya, karena memang di dalam Alkitab tidak dinyatakan secara eksplisit begitu ya. Seperti itu. Nah, kita akan melihat di dalam bagian berikutnya. Kita akan masuk di dalam penanya kelima. Jadi semoga bisa menjawab ya penanya keempat berkaitan tentang kapan pemberontakan malaikat terjadi ya. Kita lihat di dalam penanya kelima sekarang. Siapakah murid lain dalam Yohanes 18 ayat 15 sampai dengan ayat 16? Mengapa ada pandangan yang mengatakan jika itu Yohanes murid Yesus? Jika iya, mengapa tidak disebutkan namanya sedangkan Petrus disebutkan? Dan juga yang dikenal oleh wanita itu hanya Petrus, sedangkan Yohanes tidak dikenal. Jadi di dalam penanya yang kelima ini juga ada beberapa pertanyaan yang perlu kita jawab. Nah, untuk menjawabnya kita perlu melihat ayatnya dulu gitu ya. Yohanes 18 ayat 15 ayat 16 dikatakan seperti ini. Simon Petrus dan seorang murid lain mengikuti Yesus. Murid itu mengenal imam besar dan ia masuk bersama-sama dengan Yesus ke halaman istana imam besar. Tetapi Petrus tinggal di luar dekat pintu. Maka murid lain tadi yang mengenal imam besar kembali keluar bercakap-cakap dengan perempuan penjaga pintu lalu membawa Petrus masuk. Ya, kalau melihat yang bertanya di dalam penanya kelima ini begitu ya, begitu detail begitu ya, bisa sampai mempertanyakan hal ini begitu ya. Nah, sekarang kita masuk untuk menjawab pertanyaan di dalam bagian ini ya satu persatu. Kita akan lihat dulu siapakah murid lain itu yang dipertanyakan tadi ya. Siapakah murid lain itu? Memang Alkitab tidak menyebutkan secara eksplisit namanya, gitu ya. Jadi secara ketat identitasnya anonim tanpa nama, ya. Anonim itu tanpa nama dalam teks. Jadi memang nggak ditulis ya di dalam teks. Namun dalam tradisi gereja dan banyak penafsiran itu mengatakan bahwa murid lain ini sering diidentifikasi sebagai Yohanes, anak Zebedeus, sebagai penulis Injil Yohanes. Nah, mengapa banyak yang menganggap itu Yohanes? Nah, untuk menjawab ini ada beberapa alasan kenapa banyak yang menganggap bahwa yang menulis itu adalah Yohanes, yang menuliskan Injil Yohanes. Alasan yang pertama adalah itu berkaitan dengan pola penulisan dalam Injil Yohanes, gitu ya. Penulis sering menyembunyikan dirinya. Ternyata itu menjadi ciri sendiri gitu ya dari Yohanes. Jadi seringkali Yohanes tidak menyebutkan dirinya ketika dia menulis bagian di dalam Injil Yohanes. Jadi penulis Injil Yohanes hampir tidak pernah menyebutkan namanya sendiri. Gitu. Ia lebih sering memakai istilah seperti murid yang dikasihi Yesus, seperti di dalam Yohanes pasal 13 ayat 23, di dalam Yohanes pasal 19 ayat 26, 21 ayat 7, atau dengan istilah yang dipertanyakan di dalam bagian ini, murid lain, seperti di dalam Yohanes 20 ayat 2.
Nah, ini menunjukkan gaya penulisan yang tidak menonjolkan diri. Jadi murid lain di dalam Yohanes pasal 18 ayat 15 ini kemungkinan besar adalah cara lain penulis untuk menyebut dirinya sendiri, gitu ya. Yang Diri, seperti gitu kita ya. pahami bahwa adalah Yohanes Ini sendiri. adalah Kemudian kita bisa melihat berkaitan dengan kedekatan penulis dengan imam besar. Kedekatan penulis dengan imam besar. Di dalam teks mengatakan bahwa murid ini dikenal oleh imam besar. Memang ini cukup unik gitu ya. Karena tidak banyak murid Yesus yang punya akses seperti ini. Oleh karena itu ada dugaan bahwa keluarga Yohanes, ini kan dugaan gitu ya, penafsir ada dugaan. Jadi ada dugaan bahwa keluarga Yohanes ini punya koneksi sosial. Ya, misalnya dari latar belakang usaha perikanan yang cukup mapan ya di dalam Markus 1 ayat 20. Nah, itu keterangan yang bisa kita peroleh sehingga bisa punya koneksi atau kenal dengan imam besar. Kalau imam besar kan beda statusnya seperti imam biasa gitu kan. Atau keluarganya memang punya relasi dengan kalangan imam. Jadi ini membuat lebih masuk akal dibanding murid yang lain seperti Petrus. Kan Yohanes dan Petrus yang pergi bersama-sama tadi bukan yang pergi bareng gitu. Nah, jadi lebih memungkinkan itu Yohanes bukan Petrus. Sekarang kita masuk di dalam pertanyaan berikutnya. Alasan berikutnya. Ini paralel dengan Yohanes pasal 20 ayatnya yang kedua. Jadi kenapa ini sering dikaitkan dengan Yohanes, penulis Injil Yohanes? Karena ini paralel dengan Yohanes pasal 20 ayat 2. Di sana dikatakan bahwa di dalam Yohanes 20 ayat 2, murid yang lain yang dikasihi Yesus. Nah, jadi kan ada istilah yang sama lagi digunakan. Jadi di sini jelas menunjuk pada Yohanes sendiri. Nah, maka itu dengan keterangan ini, banyak penafsir melihat ada konsistensi antara murid lain di dalam Yohanes 18 dengan murid yang dikasihi di dalam Yohanes pasal 20 sampai dengan pasal 21. Nah, jadi itu alasannya kenapa banyak penafsir yang mengatakan bahwa itu adalah Yohanes si penulis Injil Yohanes. Nah, sekarang kita akan masuk di dalam pertanyaan berikutnya. Lalu mengapa Petrus disebutkan tetapi Yohanes tidak? Di dalam pertanyaan tadi. Kenapa Petrus disebutkan tapi Yohanes tidak? Nah, ada beberapa alasan yang bisa kita lihat. Nah, yang pertama adalah Petrus disebut karena memang perannya itu penting. Kalau kita melihat di dalam konteks Yohanes pasal 18, fokus cerita adalah penyangkalan Petrus. Maka Petrus harus disebut secara eksplisit, sedangkan murid lain hanya berfungsi sebagai penghubung. Nah, jadi di sini kita dapat melihat begitu ya, karena memang Petrus disebut namanya karena dia memang punya peran yang penting. Ya, dasarnya dari mana? Kalau kita melihat seperti yang saya katakan tadi di dalam konteks 18, Yohanes 18, fokus cerita itu berkaitan dengan penyangkalan Petrus. Maka Petrus memang harus disebut secara eksplisit, sedangkan murid lain hanya berfungsi sebagai penghubung. Kemudian alasan yang kedua adalah Yohanes memang sengaja meredakan diri. Karena kan seperti yang saya katakan tadi bahwa di bagian sebelumnya itu memang ciri khas Yohanes yang suka tidak mau menyebutkan namanya gitu ya. Jadi memang ada tradisi kuat bahwa Yohanes tidak ingin menonjolkan dirinya supaya lebih fokus pada Yesus. Itu sebabnya ia menyebut Petrus dengan nama tapi menyebut dirinya secara tidak langsung. Jadi yang disebut selalu Petrus gitu kan. Dan Yohanes memang dia hanya menyebutkan istilah yang lain seperti itu karena dia sengaja melakukan tersebut karena sepertinya dia ini adalah orang yang mau meredakan diri gitu ya, tidak mau lebih banyak orang tahu lah seperti itu. Jadi yang dia fokuskan adalah Yesus lah yang dikenal bukan dirinya seperti itu. Nah, sekarang kita akan lihat di dalam pertanyaan juga berikutnya berkaitan dengan hal tersebut. Mengapa perempuan penjaga pintu hanya menyoroti Petrus? Mengapa perempuan penjaga pintu hanya menyoroti Petrus? Nah, untuk menjawab ini, memang teks menunjukkan bahwa murid lain itu sudah dikenal. Jadi tidak mencurigakan, sedangkan Petrus itu orang luar, sehingga ini bisa menarik perhatian.
Jadi eh, logis bahwa Yohanes tidak dipertanyakan, sedangkan Petrus justru diuji. Bahkan dikatakan, bukankah engkau juga muridnya? Nah, jadi artinya dari hal ini kita dapat melihat dengan jelas bahwa Yohanes adalah pribadi yang cukup dikenal sehingga memang wajar dia tidak dicurigai. Ya, karena memang ada kedekatan. Jadi si perempuan ini memang kenal ya, si Yohanes. Jadi berbeda dengan Petrus. Ya, jadi jawabannya seperti itu. Nah, oleh karena itu maka kesimpulan semoga ini bisa menjawab si penanya kelima gitu ya. Dan sekarang kita akan melihat atau masuk di dalam penanya keenam. Di dalam penanya keenam ini pertanyaannya seperti ini. Ya. Kalau lihat juga ada beberapa pertanyaan di dalamnya gitu ya yang perlu dijawab. Dalam Kejadian pasal 6 ayat 13, Allah mengatakan akan mengakhiri hidup segala makhluk. Namun pada kenyataannya hewan di laut tidak dimusnahkan Allah. Apakah karena caranya lewat air bah sehingga makhluk di air tidak dimusnahkan? Atau karena Allah mempunyai tujuan tertentu sehingga makhluk di air dikecualikan? Atau caranya makhluk air bisa datang sendiri kepada Nabi Nuh di Bahtera yang tidak masuk akal jika mereka juga dimusnahkan? Nah, jadi pertanyaannya seperti itu, gitu ya. Semoga tidak membingungkan. Nah, sekarang kita akan melihat ayatnya dulu gitu ya. Kejadian pasal 6 ayat 13. Di sana dikatakan seperti ini. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Nah, itu Kejadian pasal 6 ayat 13 bunyinya. Nah, sekarang kita akan melihat dan menjawab pertanyaannya satu persatu ya. Dan kita akan memulainya dengan kita menjawab. Yang pertama adalah segala makhluk dalam konteks darat bukanlah absolut semua tanpa kecuali gitu ya. Jadi ini yang jawaban yang pertama ya untuk menjawab penanya ke-6. Jadi segala makhluk yang disebutkan di dalam konteks ini, konteks darat ini bukanlah absolut semua tanpa kecuali. Nah, tahunya dari mana? Dalam pasal-pasal berikutnya, yakni Kejadian pasal 6 sampai dengan pasal 7, di sana dijelaskan lebih spesifik bahwa yang dimusnahkan adalah makhluk yang bernapas dengan nafas hidup di darat. Kejadian pasal 7 ayat 2. Kemudian manusia dan hewan darat serta burung. Nah, artinya istilah segala makhluk di Kejadian pasal 6 ayat 13 tidak dimaksudkan mencakup ikan dan makhluk air, tetapi makhluk yang hidup di daratan dan bergantung pada udara. Nah, ini yang kedua. Ini yang pertama ya jawabannya. Kemudian dasar yang kedua adalah kita bisa melihat dari cara penghukumannya. Nah, di dalam cara penghukuman, ternyata air bah memang tidak menghancurkan makhluk di air, tetapi Allah memakai air bah sebagai alat penghakiman untuk makhluk darat. Jadi memang secara metode, air bah secara alami tidak memusnahkan makhluk laut atau makhluk yang ada di air, begitu kan? Seperti itu. Nah, kemudian kita melihat penjelasan selanjutnya adalah fokus penghakiman adalah moral manusia dan ekosistem darat. Jadi fokus penghakiman Tuhan adalah moral manusia dan ekosistem darat. Nah, dikatakan bahwa alasan utama air bah, bumi telah penuh dengan kekerasan. Itu kita lihat di dalam Kejadian pasal 6 ayat 13. Sebab kerusakan moral terjadi pada manusia dan ciptaan yang dibawa pengaruh manusia, terutama hewan darat. Nah, jadi memang tidak ada indikasi bahwa makhluk laut ikut terlibat dalam kerusakan moral tersebut. Nah, jadi memang jelas di sana ditegaskan bahwa
alasan utama air bah, bumi telah penuh dengan kekerasan. Ya, bumi penuh dengan kekerasan yang kemudian dikaitkan dengan kerusakan moral yang terjadi pada manusia dan ciptaan yang berada di bawah pengaruh manusia, terutama hewan-hewan darat, seperti di dalam Kejadian pasal 6 ayat 13. Meskipun hewan laut juga dicemar oleh dosa, ketika manusia jatuh di dalam dosa, seperti itu. Bukan berarti bahwa hewan laut itu istilahnya lebih baik lah dari hewan darat, begitu kan? Seperti itu. Itu cuma dampaknya aja, begitu kan? Dampaknya karena memang manusia lebih banyak berinteraksi di darat, jadi yang kenanya itu hewan darat. Kemudian penjelasan selanjutnya adalah ada tujuan pemeliharaan ciptaan begitu daripada Tuhan. Nah, jadi Allah tidak berniat menghapus semua kehidupan, tetapi menghakimi kejahatan sekaligus memulai ulang kehidupan melalui Nuh. Jadi memang makhluk laut secara tidak langsung menjadi bagian dari kelangsungan ekosistem setelah air bah. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi kelangsungan ekosistem setelah air bah. Jadi makhluk laut itu tetap ada begitu kan. Nah, untuk keberlangsungan daripada kehidupan manusia selanjutnya atau bumi selanjutnya. Sekarang kita akan melihat apakah ini berarti makhluk laut dikecualikan secara teologis. Nah, jadi timbul pertanyaan lagi kan yang dipertanyakan, apakah ini berarti makhluk laut dikecualikan secara teologis? Lebih tepatnya bukan, karena mereka lebih benar, gitu ya. Tetapi karena memang fokus penghukuman yang kita lihat di dalam bagian ini adalah kerusakan moral manusia dan dunia yang dihuni manusia di darat. Nah, itu fokusnya. Ya, sehingga di dalam teologi reform sendiri ini sering dipahami sebagai manusia sama dengan pusat tanggung jawab moral, sedangkan ciptaan lain ikut terdampak. Seperti yang disampaikan Paulus dalam Roma 8 ayat 20. Roma 8 ayat 20. Nah, tapi tidak menjadi objek utama murka. Jadi hanya dampaknya begitu. Objek utama murka ya manusia kan di dalam konteks ini. Tapi ciptaan-ciptaan yang lain juga ikut terdampak dan khususnya segala hewan yang ada di darat. Sekarang kita akan melihat dasar selanjutnya. Tidak ada indikasi makhluk laut masuk bahtera. Jadi untuk menjawab pertanyaan penanya ya, yang keenam ini. Jadi tidak ada indikasi makhluk laut masuk ke bahtera. Alasannya apa? Karena memang dalam narasi konteks ayat ini tidak pernah menyebut ada ikan atau makhluk laut masuk ke bahtera Nuh. Yang disebut bahtera Nuh yang disebut adalah binatang darat, burung dan binatang melata. Jadi memang di dalam konteks ini, dalam cerita tentang penghukuman Tuhan ya terhadap manusia gitu ya dengan menggunakan air bah, itu tidak pernah menyebutkan bahwa ada ikan atau makhluk laut yang masuk ke bahtera Nuh. Ya, justru yang disebut adalah binatang darat, binatang burung dan binatang melata yang dimasukkan ke dalam bahtera supaya terjadilah keberlangsungan kehidupan gitu kan. Nah, jadi ini menegaskan bahwa fokus penyelamatan adalah dunia darat, sedangkan makhluk air tidak termasuk dalam objek penghukuman total itu. Memang dampaknya pasti ada mungkin ya ekosistemnya, tapi ya agak sedikit terganggu lah di dalam pemahaman saya. Kalau air bah gitu kan, wah nggak tahu air mas kan tinggi banget gitu, dan bahkan juga dengan gelombang yang tinggi gitu ya. Nah, apakah ada beberapa ekosistem laut itu ketika ada badai gitu kan, ada gelombang besar, akan rusak juga begitu kan? Ya mungkin ada tapi nggak parah gitu kan, nggak separah. Tapi ekosistem lautnya itu tetap terjaga, tetap kehidupan di air, di dalam air itu meskipun ada gelombang yang tinggi, bahkan dengan arus yang deras itu tetap hidup. Nah, sekarang kita akan melihat penanya ketujuh ya. Jadi semoga ini bisa menjawab penanya keenam. Kita akan masuk di dalam penanya ketujuh. Ya, mohon bersabar gitu ya. Masih ada 2 pertanyaan lagi yang perlu kita jawab. Pertanyaannya seperti ini. Penanya ketujuh. Ada hamba Tuhan dalam khotbahnya mengatakan bahwa Yudas sebenarnya tidak serakah
karena hanya menjual Yesus harga 30 keping perak. Harga tersebut adalah harga seorang budak di zaman itu. Dan Yudas bisa saja menjual Yesus dengan harga yang lebih tinggi. Bagaimana menurut Tuhan tahu atau menurut Musa? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, maka kita perlu melihat ayatnya dulu gitu ya, di dalam Matius 26 ayat 14 sampai dengan ayat 16 dikatakan seperti ini. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid Seorang dari itu kelompok murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya, dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Nah, jadi untuk menanggapi pernyataan tersebut, gitu ya, pendapat bahwa Yesus tidak bahwa Yesus serakah, pendapat bahwa Yudas tidak serakah karena hanya menerima 30 keping perak atau seharga budak, itu sebenarnya kurang tepat atau tidak tepat jika dilihat dari keseluruhan kesaksian Alkitab yang menarasikan tentang Yudas ini. Nah, alasannya apa? Nah, yang pertama adalah fokus Alkitab bukan pada murah atau mahal. Jadi, Alkitab tidak pernah menilai tindakan Yudas itu berdasarkan besar kecil uang, tetapi pada motivasi hatinya serta tindakannya yang mengkhianati Yesus. Jadi ini pertama gitu ya, alasannya kenapa fokus Alkitab bukan pada murah atau mahalnya. mahal ya. Karena Alkitab tidak pernah menilai tindakan Yudas itu berdasarkan besar jumlahnya, tapi melihat hatinya. Nah, justru kalimat Yudas, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku?" menunjukkan orientasi pada keuntungan pribadi, bukan pada kesetiaan. Nah, jadi ini alasan pertama kenapa ini tidak tepat atau kurang tepat gitu ya. Jika kita mengatakan Yudas itu nggak serakah gitu kan. Nah, kemudian alasan berikutnya adalah Alkitab secara eksplisit menyebut Yudas bermasalah dengan uang. Jadi memang Alkitab itu terang-terangan memberikan informasi kepada kita bahwa Yudas itu memang berkaitan dengan uang ini bermasalah. Kita lihat di dalam Yohanes pasal 12 ayat 6. Di sana mengatakan bahwa Yudas adalah pencuri dan sering mengambil uang dari kas. Jadi memang sangat jelas sekali bahwa Alkitab memberitahukan kepada kita Yudas ini si pencuri. Kenapa dia disebut sebagai pencuri? Ternyata sering mengambil uang dari kas. Coba bayangkan begitu ya. Jadi di dalam pelayanan Yesus itu selama 3,5 tahun, ternyata ada bendaharanya, ada uang kas untuk digunakan di dalam pelayanan. Dan uang di kas yang seharusnya digunakan untuk pelayanan bersama ini itu dikorupsi oleh Yudas, gitu ya, dicuri oleh Yudas. Ya. Jadi ini memberi gambaran bahwa masalahnya bukan nominal 30 peraknya, tetapi memang sikap hati yang sudah terbiasa mencintai uang. Orang memang kalau sudah dibutakan oleh uang, mencintai uang, gitu ya, kadang-kadang nggak seberapa lah gitu kan yang diambil, tapi karena orang sudah dibutakan oleh uang, terlalu cinta sama uang, disikat Udah lah, sama uang, disikat. diambil gitu kan, padahal nggak seberapa. Istilahnya malu, kalau bahasanya kita gitu kan, kadang-kadang bikin malu gitu kan, nggak seberapa loh, tapi tetap diambil. Kenapa tetap diambil? Ya sama seperti Yudas ini, ya sudah terbiasa mencintai uang, jadi sudah dibutakan oleh uang gitu. Nah, kemudian selanjutnya adalah 30 keping perak punya makna simbolis yang rendah. Ya, jadi kenapa itu memang tidak tepat? Karena memang 30 keping perak ini punya makna simbolis yang rendah. Memang benar bahwa 30 keping perak ini sama dengan harga budak. Kalau kita lihat di dalam Keluaran pasal 21 ayat 32. Artinya justru Yesus dihargai sangat rendah ini menggenapi nubuat yang dicatat di dalam Sakaria pasal 11
ayat 12 sampai dengan ayat 13. Ya, jadi ya memang benar bahwa 30 keping perak ini sama dengan harga budak, tapi artinya justru Yesus dihargai sangat rendah ini menggenapi apa yang disampaikan oleh Zakaria dalam Zakaria pasal 11 ayat 12 sampai dengan ayat 13. Jadi yang saya mau katakan di sini adalah angka itu bukan pembelaan ya bagi Yudas yang memperlihatkan dia ini orangnya tidak serakah, tetapi menunjukkan betapa rendahnya nilai yang diberikan kepada Sang Mesias. Justru ini sebaliknya begitu kan. Bagi Yudas ini dia melihat bahwa Yesus ini seperti nggak berharga lah. Padahal gurunya gitu kan sebagai Mesias. Tapi nggak bernilai di matanya karena sudah dibutuhkan oleh apa? Sudah dibutuhkan oleh uang. Nah, selanjutnya, dasar selanjutnya adalah keserakahan bukan soal jumlah, ya, tapi soal hati seperti yang disampaikan di awal tadi. Nah, artinya, gitu ya, seseorang tidak perlu mendapatkan uang besar untuk disebut serakah. Yang kecil-kecil aja begitu loh. Kalau dengan cara yang nggak benar, itu serakah juga, gitu. Nah, Yesus sendiri mengajarkan bahwa berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan di dalam Lukas 12 ayat 15. Nah, jadi lewat ayat ini ya memberitahukan kepada kita bahwa keserakahan bisa muncul dalam jumlah yang kecil, tapi diukur dari prioritas hati bukan angka. Ya, jadi diukur dari prioritas hati bukan angka. Jadi kalau misalnya hanya standarnya berkaitan soal angka, gitu kan yang kecil-kecil ya kita uh, istilahnya nggak dianggap sebagai hati yang punya serakah. Padahal bagi Tuhan itu sama aja, gitu kan mau besar kecil itu sama aja. Ya, jadi semoga ini bisa menjawab pertanyaan tadi. Ya, nah sekarang kita akan masuk di dalam penanya ke-8. Tadi kan penanya ke-7. Nah, sekarang kita akan masuk di dalam penanya ke-8. Di dalam penanya ke-8 ini mempertanyakan seperti ini gitu ya. Pada saat Yudas menyesal dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Seperti di dalam Matius 27 ayat 3 sampai dengan ayat 4. Apakah itu adalah penyesalan yang murni dari dalam hatinya? Dan apakah pada saat penyesalan itu ia telah diampuni oleh Tuhan sama seperti Petrus pada saat menyesali sudah menyangkali Yesus? Nah, itu pertanyaannya. Jadi di dalam penanya ke-8 ini ada beberapa juga pertanyaan yang perlu kita jawab gitu ya. Nah, sekarang kita akan masuk di dalam atau kita akan melihat ayat Matius pasal 27 ayat 3 sampai dengan ayat 4 sebelum kita menjawab pertanyaan-pertanyaan ya dari penanya ke-8 ini. Matius 27 ayat 3-4. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Tetapi jawab mereka, apa urusan kami dengan uang itu? Itu urusanmu sendiri. Nah, jadi ini merupakan konteks ayat ya yang dipertanyakan si penanya ke-8 tadi ya. Nah, sekarang kita akan masuk di dalam pertanyaan-pertanyaan yang dipertanyakan. Nah, yang pertama adalah apakah penyesalan Yudas itu murni? Apakah penyesalan Yudas itu murni? Nah, memang kalau kita melihat di dalam teks tadi itu mengatakan bahwa menyesalah ia. Dalam bahasa Yunani yang dipakai di sini adalah metamelomai, yang artinya rasa menyesal atau penyesalan hanya secara emosional atau penyesalan karena konsekuensi. Nah, jadi ini berbeda dengan kata metanoia yang dipakai untuk pertobatan sejati, ya, yang digunakan untuk pertobatan sejati yang artinya perubahan hati dan arah hidup kepada Allah. Jadi ini berbeda ya. Jadi dua kata yang berbeda. Kalau dalam konteks Yudas ketika
dikatakan di dalam teks tadi, maka menyesallah ia. Kata menyesalnya di sini di dalam bahasa Yunani-nya atau dalam bahasa aslinya menggunakan kata metamelomai. Nah, kata metamelomai ini berarti memang ada rasa menyesal, kemudian penyesalannya itu hanya secara emosional saja. Lalu penyesalan karena ada konsekuensi. Ingat, wah, ini ada konsekuensinya gitu kan. Ya, jadi ini berbeda dengan pertobatan yang sejati gitu ya, yang digunakan di dalam Alkitab. Kata pertobatan sejati yang digunakan di dalam Alkitab itu menggunakan kata metanoia. Ya, metanoia ya, yang menunjukkan perubahan hati dan arah hidup kepada Allah. Jadi tidak hanya sebatas seperti yang dialami oleh siapa? Oleh Yudas. Jadi Yudas itu sifatnya hanya lahiriah saja gitu kan. Memang dia menyesal, tapi penyesalannya hanya secara emosional. Dan bahkan penyesalannya itu bukan karena dia memang ingin datang kepada Tuhan, tapi karena dia ingat bahwa ada konsekuensinya lewat perbuatannya itu. Seperti itu. Nah, artinya di sini Yudas menyadari kesalahannya, bahkan mengakuinya, gitu ya. Aku telah berdosa, tetapi penyesalannya lebih bersifat rasa bersalah dan penyesalan batin, bukan pertobatan yang membawa dia kembali kepada Tuhan. Nah, ini pertobatan Yudas, gitu ya. Jika kita melihat dengan disampaikan bahwa menyesallah ia. Nah, selanjutnya kita bisa melihat bagaimana dengan Petrus, gitu ya. Kita bisa bandingkan dengan Petrus. Nah, kalau kita melihat Petrus, maka memang benar Petrus menyangkal Yesus. Dan kita bisa dapat lihat di dalam Lukas pasal 22 ayat 61 sampai dengan ayatnya yang ke-62. Kemudian menangis dengan sedih, artinya ada penyesalan mendalam. Lalu tidak hanya menyesal, tetapi dia kembali kepada Yesus. Dan ini kita lihat dan dicatat dengan jelas di dalam Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai dengan ayat 19, dan bahkan tidak cukup sampai di situ. Jadi Yohanes mencatat juga bahwa Petrus ini dipulihkan dan dipakai oleh Tuhan. Maka itu kita mengingat ketika Yesus naik ke surga, gitu ya, Yesus di dalam peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga, maka Petrus berkhotbah, gitu, dan 3.000 orang bertobat. Luar biasa Petrus melayani Tuhan pada saat itu. Nah, tetapi berbeda dengan Yudas. Memang dikatakan bahwa Yudas menyesal. Ada pengakuan dosa. Nah, tetapi juga kita memberitahukan dengan jelas kepada kita bahwa dia tidak datang kepada Yesus. Justru lari dari Tuhan. Dan endingnya dia mengakhiri hidupnya, gitu kan? Dengan cara yang sia-sia. Jadi dia mengakhiri hidupnya dengan caranya sendiri. Dan itu sangat jelas di dalam Matius pasal 27 ayat 5 dengan cara menggantung diri. Jadi ini berbeda sekali ya dengan Petrus. Nah, sekarang kita masuk di dalam pertanyaan berikutnya, gitu ya, dengan melihat perbandingan antara Petrus dan Yudas ini, gitu ya. Apakah Yudas diampuni? Gitu kan, di dalam pertanyaan tadi si penanya. Apakah Yudas diampuni? Memang Alkitab tidak pernah mencatat bahwa Yudas mencari pengampunan kepada Tuhan. Sebaliknya, ia datang kepada imam-imam, bukan kepada Yesus. Lalu ia tenggelam dalam rasa bersalah, dan pada akhirnya ia memilih jalan pintas, gitu ya, karena dia sudah putus asa, gitu, mengakhiri hidupnya dengan cara sia-sia. Nah, kita bisa bandingkan dengan prinsip dalam 2 Korintus 7 ayat 10. Di sana dikatakan bahwa duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan, tetapi duka cita dunia menghasilkan kematian. Nah, jadi bagaimana dengan Yudas? Jelas Yudas ini menunjukkan bahwa duka cita dunia sehingga berakhir pada kematian. Jadi berbeda dengan Petrus yang menunjukkan duka cita menurut kehendak Allah karena dia betul-betul menyesal perbuatannya pada saat ketika dia menyangkal Tuhan. Sehingga pada akhirnya berujung pada pemulihan. Nah, jadi semoga ini bisa menjawab penanya ke-8 tadi, gitu ya. Nah, sekarang kita akan masuk di dalam penanya ke-9. Penanya ke-9,
ada juga beberapa pertanyaan di sini gitu ya. Dan ini pertanyaan yang menarik gitu ya. Apakah mencontek hasil karya orang namun tidak dipermasalahkan oleh pemilik karya, oleh pemilik karya tersebut tidak berdosa di mata Tuhan, atau mencuri atau mengambil secara diam-diam, atau dia mungkin ya kasih ini ya contoh, buah mangga milik orang lain namun diketahui oleh sang pemilik dan tidak dipermasalahkannya tetap adalah benar di mata Tuhan. Nah, dipertanyakan juga, atau mencuri gitu kan, atau mencuri atau mengambil diam-diam buah mangga milik orang lain namun diketahui oleh sang pemilik dan tidak dipermasalahkannya tetap adalah benar di mata Tuhan. Jadi pertanyaan seperti itu ya. Pertama berkaitan dengan apa ini, akademik gitu ya. Kemudian akademik, kemudian berkaitan juga contoh konkret di dalam buah mangga. Nah, kita akan coba menjawab bagian ini. Nah, kita akan menjawabnya seperti ini begitu ya. Yang pertama, kita perlu tahu bahwa standar Tuhan bukan sekedar izin manusia. Ini sangat penting bagi kita gitu ya. Jadi standar Tuhan bukan sekedar izin manusia. Dalam Alkitab, dosa tidak hanya ditentukan oleh apakah orang lain keberatan atau tidak, tetapi apakah tindakan itu sesuai dengan kehendak Allah. Jadi ini sebagai tolok ukurnya begitu ya. Jadi dosa itu patokannya bukan ada keberatan daripada orang lain. Kalau tidak keberatan ya tidak dosa. Kalau ada yang keberatan berarti dosa. Nah, tetapi sangat jelas di dalam Alkitab itu memberitahukan kepada kita bahwa jika tindakan kita itu tidak sesuai dengan kehendak Allah, maka itu sudah dosa atau pelanggaran di mata Tuhan. Seperti itu. Maka itu di dalam Roma 14 ayat 23 dikatakan bahwa segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Jelas ya? Segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa, kata Paulus. Kemudian Efesus 4 ayat 28, larangan mencuri bukan hanya soal ketahuan atau tidak, tetapi soal perubahan hati. Jadi mencuri ini bukan, kalau misalnya nggak ketahuan itu nggak dosa gitu kan. Tapi ini berbicarakan tentang hati sebetulnya. Ya, kita lihat di dalam Efesus 4 ayat 28. Ya, jadi ukuran utamanya bukan apakah pemiliknya marah atau tidak, atau pemiliknya izinkan atau apakah pemiliknya ini keberatan atau tidak. Tetapi apakah ini benar di hadapan Tuhan? Nah, ini yang benar, kan? Jadi patokannya kepada kita. Jadi ukuran utamanya itu bukan kepada si pemiliknya, tetapi apakah ini benar di hadapan Tuhan? Ya, lebih konkretnya yang disampaikan di dalam firman Tuhan, kan? Seperti itu. Ini yang pertama ya, untuk menjawab penanya kesulitan tadi. Kemudian selanjutnya adalah berkaitan dengan kasus mencontek karya orang, gitu kan? Ya, kalau ini ya plagiat, gitu kan, di dalam akademik. Nah, walaupun pemilik karya tahu dan tidak mempermasalahkan, tetap ada beberapa kemungkinan dosa. Ya, tetap ada beberapa kemungkinan dosa. Jika, gitu kan, tidak jujur. Ya, jadi tidak jujur. Ya, ketidakjujuran, adanya ketidakjujuran. Nah, maksudnya begini, jika kita memakai karya orang lain tanpa menyebut sumber, kita sedang mengklaim sesuatu yang bukan milik kita. Ini masuk kategori dusta atau penipuan. Nah, seperti itu. Jadi dosa ya seperti itu. Jadi pada saat kita menggunakan karya orang lain tanpa menyebut sumber, ya berarti kan kita sedang mengklaim sesuatu yang bukan milik kita, bukan karya kita kan sebetulnya. Nah, itu sudah termasuk penipuan. Kemudian berkaitan dengan motivasi hati. Maksudnya begini, kalau tujuannya cari keuntungan pribadi dan menghindari usaha, maka itu menunjukkan hati yang tidak lurus. Jadi hanya menggampangkan saja kan begitu. Ya, jadi menghindari, kita nggak mau kerja keras, nggak mau belajar cari gampangnya aja. Jadi itu menunjukkan hati yang tidak lurus. Nah, ini berkaitan dengan plagiat, gitu kan? Seperti itu. Ya, jadi ini sangat jelas bagi kita, gitu ya.
Jadi kalau misalnya kita sadar akan hal ini maka jangan gitu ya. Jadi berbeda jika memang ada izin jelas ya. Jadi kita kutip punya orang, ya ambil karya orang, ya kita buat apa? Pengakuan lah, sumbernya dari mana. Gitu ya. Kalau di dalam penulisan karya ilmiah kan banyak, kita bisa buat apa? Kutipan langsung, kutipan tidak langsung, kemudian kita buat apa namanya di bawah footnote, gitu kan. Nah, siapa penulisnya, karangan, kalau misalnya dari buku atau jurnal kita bisa apa namanya, kita bisa cantumkan juga di dalamnya. Atau paling tidak kalau kita di dalam karya penulisan itu ada kutipan langsung dan kutipan tidak langsung itu kan kelihatan kok oh ini bukan karya kita dan kita pakai penggunaan kata orang gitu kan, pemikiran orang. Dan bagaimana dengan misalnya GPT gitu kan, nah sekarang sudah canggih juga kalau misalnya memang agak beda-beda gitu ya. Kalau dulu saya tanya sama Contoh Lani waktu mereka kuliah di UT, waktu mereka buat karya tulisan terakhir itu ada aplikasi yang mengecek gitu ya, mengecek apakah ini murni karya mereka atau menggunakan pertolongan yang lain begitu kan, atau nyontek gitu atau plagiat. Nah kalau kalau di UT itu kalau tidak salah begitu ya, nanti kalau misalnya salah bisa dikoreksi, itu aturannya 30% pengecekannya. Jadi kalau misalnya 70% ya dideteksi bahwa hanya 30%. Nah, oke lah masih lolos gitu kan. Nah, tapi ada kampus-kampus tertentu itu punya aturan juga sendiri begitu. Nah, sekarang kan contoh lain lagi ambil S2 gitu kan. Nah, di kampus yang dia sekolah sekarang itu aturannya ada dosen itu menerapkan standarnya lebih tinggi lagi. Melalui alat tersebut bisa dicek kalau misalnya ditemukan itu lebih daripada 20%, ya maka dianggap plagiat. Jadi minimal 20%. Nah, itu standarnya di akademis gitu ya, tapi mungkin setiap sekolah kan bisa beda-beda seperti itu. Nah, jadi kuncinya adalah transparansi dan kejujuran. Bukan hanya sekedar pemiliknya tidak mempermasalahkannya. Itu kan kalau berkaitan dengan di akademik. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana dengan kasus uh, mengambil buah mangga karena dipertanyakan, gitu ya. Kita akan melihat bagaimana kasus mengambil buah mangga. Nah, ini juga perlu kita bedakan gitu ya, perlu dibedakan. Nah, jika kita mengambil tanpa izin lebih dulu, walaupun pemilik melihat tidak marah, tetap secara prinsip awal itu adalah mengambil yang bukan hak kita. Nah, ini kan mengingatkan kita, gitu kan. Kadang-kadang kita kan kalau misalnya ambil, apalagi kalau saya ingat, waktu misalnya saya atau dulu kalau misalnya pergi ke kebun gitu ya dengan teman-teman dulu gitu kan, kalau yang tuan kebunnya nggak ada gitu kan, wah ini ada buahnya enak ini sudah matang gitu kan, kita langsung aja ambil gitu kan. uh, Padahal orangnya nggak ada tapi kita ngomong gitu kan, om siapa gitu kan namanya, aku mau ambil mangga begitu kan, atau mau ambil buahnya ya terima kasih, pada orangnya nggak ada. Itu nggak boleh. Jadi nggak ada begitu ya, jadi secara prinsip itu tidak diperbolehkan ya. Jadi walaupun uh, orangnya apa, jika mengambil tanpa izin lebih dulu walaupun pemilik melihat dan tidak marah, tetap secara prinsip awal itu adalah pengambilan yang bukan hak kita. Kalau kasus saya tadi orangnya malah nggak ada tapi kita seolah-olah orangnya ada gitu kan, terus memutuskan ya sudah ambil, yuk ambil gitu. Nah ini yang pertama adalah meskipun orang itu orangnya ada melihat dan tidak marah, tapi kalau kita sudah mengambil lebih dulu gitu kan tanpa izinnya, nah itu sudah nggak boleh. Lalu kemudian selanjutnya adalah, tapi jika pemiliknya secara sadar mengizinkan, misalnya dikatakan ambil saja nggak apa-apa, nah maka itu berubah menjadi pemberian. Ya, jadi itu bukan apa, bukan pemalakan atau pencurian. Ya, jadi yang menentukan adalah izin, gitu ya, otoritas. Jadi bukan sekedar reaksi setelah kejadian. Kan banyak orang kan berpikir nggak apa-apa kok dia nggak marah berarti aman begitu kan. Bukan gitu ya. Jadi standarnya adalah di otoritas, jadi izin. Kalau orangnya nggak ngizin, kalau orangnya kita belum izin sama orang, terus kita sudah ambil duluan itu nggak boleh. Ya, kita harus
permisi dulu lah sama yang punya. Kan kalau yang punya bilang, ya silakan ambil lah, baru kita ambil. Kalau kita nggak mendapatkan izin ya dari yang punya, maka itu sudah dikategorikan adalah pencurian. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana dengan prinsip teologi reform berkaitan dengan hal ini. Nah, di dalam prinsip teologi reform, maka dalam hal ini, ya misalnya di dalam pemikiran John Calvin, itu dikatakan bahwa hukum jangan mencuri bukan hanya soal tindakan luar. Jadi dalam hal ini sangat jelas sekali dikatakan bahwa hukum jangan mencuri itu bukan hanya soal tindakan luar, tetapi menghormati hak milik orang lain. Itu yang pertama. Kemudian hidup dalam integritas di hadapan Allah dan menjaga hati dari keserakahan dan tipu daya. Nah, jadi artinya adalah meskipun tidak ada korban yang protes, maksudnya ya nggak marah, ya, hati tetap bisa bersalah di hadapan Tuhan. Ya, hati tetap bersalah di hadapan Tuhan. Gitu. Jadi ini yang sekali lagi mengingatkan kepada kita gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mau mengambil barang orang, tapi belum dapat izin, nah itu nggak boleh. Nah itu dikategorikan bahwa itu mencuri, ya. Itu sangat jelas bagi prinsip di dalam yang disampaikan oleh kita buat kita semua, ya. Jadi demikian untuk pembahasan kita pada malam hari ini. Ya, jadi semoga bisa menjawab penanya ke-9. Sekarang kita akan diberikan kesempatan kepada rekan-rekan yang ingin bertanya, silakan. Ini masih ada waktu gitu ya. Jadi screen-nya saya stop dulu. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Baik, kalau tidak ada yang mau bertanya, kita akan mengakhiri tajam kita pada malam hari ini. Jadi sekali lagi, terima kasih buat rekan-rekan yang sudah memberikan pertanyaan ya, yang cukup baik pada malam hari ini. Semoga bisa menjawab ya yang saya sampaikan ini. Baik, kita akan mengakhirinya dengan kita berdoa. Sekali lagi kami bersyukur pada malam hari ini ya Tuhan. Kami boleh belajar bersama, bahkan juga membahas semua pertanyaan-pertanyaan yang sudah dipertanyakan pada malam hari ini. Sekali lagi kiranya dengan apa yang sudah kami pahami, sekali lagi boleh menolong kami supaya hidup kami semakin hari semakin serupa dengan apa yang Tuhan inginkan di dalam firman Tuhan. Dan pada malam hari ini kami akan beristirahat dan berdoa kiranya dengan anugerah Tuhan boleh menolong kami supaya kami bisa beristirahat dengan baik. Besok hari kami bisa bangun tubuh yang sehat dan dapat melanjutkan dengan semua segala aktivitas dan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami semua. Ini doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.